Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Spesial Ramadan. Dan untuk menghidupkan suasana Ramadan yang lebih ceria dan juga nyaman bagi semua kader. Dan untuk mengetahui bagaimana Ramadan bagi para kader, kita sudah terhubung dengan salah satu kader Aisyah di Taiwan, yaitu Mbak Kelly Yana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Kelly. Waalaikumsalam Mbak Arina. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Kelly, baik-baik saja. Bagaimana para kader dan juga Mbak Kelly di sana? Alhamdulillah kami sehat. Iya. Kami senang menyambut Ramadan tahun ini. Wow, luar biasa sekali. Mbak Kelly, bisa diceritakan sedikit apa saja sih menariknya ketika melaksanakan Ramadan di Taiwan? Baik, Ramadan di Taiwan hampir sama ya dengan di Indonesia ya. Di sini kami Ramadan itu sekitar 13 jam. Tapi alhamdulillah musim ini kami masuk ke musim semi, jadi lebih adem gitu. Kalau di Indo sepertinya lagi panas-panasnya gitu ya. Jadi menariknya kami selalu masuk di musim semi, jadi lebih adem, terus puasanya juga lebih enak gitu. Ya, yang membedakan puasa di Indonesia dan juga di Taiwan itu biasanya apa saja? Kalau di Indonesia kan Hmm. pasti vibe-nya ada Hmm. takjil, ada buka bersama, kemudian ada tarawih bersama. Kalau di Taiwan seperti apa? Pastinya kami lebih ini ya, lebih ngeriung gitu ya dari Ya. semua kader, baik itu Muslim internasional maupun Muslim lokal. Kami juga ada teman-teman dari Chinese lokal Muslim di sini. Jadi kami saling bertukar menu takjil, eh, menu Indonesia, menu Timur Tengah, menu China dan sebagainya. Baik, artinya ada kegiatan yang dilakukan oleh para kader di sana. Biasanya kegiatannya apakah berkumpul di masjid atau di suatu tempat begitu yang disepakati bersama? Atau seperti apa Mbak Geli? Betul Mbak. Jadi kalau di ibu kota di Taipei kami sering melakukan buka bersama dan tarawih bersama itu di Grand Mosque Taipei. Nah di sana lebih luas lagi ininya apa jangkauannya ya. Eh, ada berbagai Muslim dari negara-negara yang lain. Nah kalau di tempat saya belajar sekarang itu karena di pedesaan ya, jadi kami malah beruntung kami bisa berkumpul keluarga Muslim Indonesia semua di sini mengadakan buka bersama dan tarawih bareng di musola Universitas Asia University di sini gitu. Jadi kami mendevelop program itu mulai 10 hari sebelum Ramadan kami sudah bagi-bagi tim masak yang tadinya kalau di Indo itu ini ya apa identik dengan ibu-ibu yang masak gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau di sini kami mahasiswa bergerak dari yang senior, kemudian S2, S1 semuanya bergerak. Nah, biasanya satu waktu tertentu atau 2 kali dalam Ramadan, apa namanya satu bulan Ramadan itu kami juga mengundang beberapa para pekerja migran yang ada di sekitar Taichung, gitu. Baik. Biasanya menu yang dimasak untuk bersama itu apa saja nih? Makanan-makanannya tadi juga sempat di awal sudah disampaikan ada makanan Timur Tengah begitu. Pasti rindu dong Iya, makanan Indonesia gorengan yang biasa kita makan iya, kalau menjelang buka puasa begitu ya. Bukannya kurma, pasti. ya ada kurma pasti gitu. Bisa diceritakan apa saja yang dimasak Mbak biasanya? Ya, sekalian kami mengobati kerinduan masakan tradisional Indonesia ya, Mbak ya. Ya. Eh, Kami memasak itu sengaja kami masak masakan tradisional seperti soto, Ya. kemudian gulai ayam, opor, Hmm. eh, kupat tahu seperti itu. Nah, ketika ada mahasiswa Muslim dari negara lain datang, nah kami minta menu khasnya dari mereka apa. Seperti kalau dari India itu ada kari khas India, Baik. kemudian Timur Tengah ada roti canai dengan kari. Nah, itu yang membuat kami lebih tertarik, lebih semangat lagi untuk berbuka bersama bareng. Baik. Untuk mendapatkan bahan-bahannya di Taiwan, apakah sangat mudah? Kami dengar Taiwan banyak sekali bahan-bahan yang didapat untuk membuat makanan-makanan khas Indonesia begitu.
betul sekali. Alhamdulillah sangat mudah, walaupun kalau dari tempat saya ke pusat kota itu harus menempuh waktu 1 jam ya. Tapi tetap kami semangat untuk, ayo kita harus memberikan menu yang terbaik gitu. Jadi eh, di pusat kota itu ada beberapa toko Indo yang memang menyediakan bahan-bahan untuk keperluan masakan Indonesia maupun masakan-masakan lainnya gitu. Iya. Seperti kelapa, kelapa parut, bahkan ada kemudian daun pisang itu untuk membuat lemper itu juga ada. Wow, itu luar biasa sekali. Berarti kayak bahan-bahan pisang itu bisa diimpor dari Indonesia ataukah dari negara lain itu? Petani di sini Oke. memang ada pertaniannya, pisang, kalau seperti pisang ya Mbak ya. Iya, iya, betul. Nah, PMI-nya pun, para pekerja migran Indonesia pun juga membudayakan mereka untuk membuat pertanian pisang. Kemudian ada juga yang membuat kerajinan tempe yang kemudian dititipkan ke warung-warung Indo atau ke toko-toko Indo seperti itu. Baik. Nah, pertanyaannya adalah di tengah kondisi Ramadan dan juga Idul Fitri biasanya dari Mm-mm, masyarakat lokal yang mm-mm, rata-rata adalah agamanya non-Muslim begitu. Nah, mm-mm. itu animonya seperti apa melihat Muslim, WNI Muslim maupun para kader melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan? Hmm. Alhamdulillah, sejauh 3 tahun setengah saya tinggal di Taiwan, ini mereka toleransi beragamanya sangat tinggi, Mbak. Bahkan ketika, ya sedikit cerita tentang pengalaman pribadi ya, ketika Iya. anak saya dan teman-temannya yang Muslim itu berpuasa di sekolahnya yang notabene mereka non-Muslim begitu ya, mereka dihargai. Sebelum masuk bulan Ramadan, 1 hari sebelum, murid-murid itu dijelaskan bahwa nanti si A eh, ini akan puasa. Dia akan puasa mulai dari tadi subuh sampai nanti baru boleh makan jam 6 sore seperti itu. Jadi ketika kalian makan nanti jangan dekat-dekat sama si A. Kemudian ketika bermain jangan berlebihan dan sebagainya. Itu selalu diterapkan di setiap sekolah yang ada di Taiwan ini. Nah, Baik. untuk kalau Muslim yang seniornya sendiri, alhamdulillah kami sangat diterima gitu. Karena Baik. Chinese Muslim sendiri juga banyak di sini. Mereka juga sudah berkoordinasi banyak pengetahuan tentang Muslim. Baik, luar biasa sekali. Mbak Kelly, kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Saya ingin lebih dalam menggali bagaimana kegiatan-kegiatan para kader di Taiwan, terutama kader-kader perempuan yang saat ini sedang studi dan juga bekerja di Taiwan tentu saja. Kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga salah satu kader Aisyah yang ada di Taiwan, Mbak Keliana. Mbak Keliana, kita lanjutkan perbincangan kita. Mbak, apa saja sih Baik. tantangan yang dihadapi para kader biasanya? Terutama kader-kader yang baru saja pertama kali datang ke Taiwan ketika menjalankan Ramadan di sana. Ya, tentunya yang menjadi tantangan adalah kami merindukan suara azan ya. Ya. Suara azan yang berkumandang itu tidak seperti di Indonesia. Kemudian biasanya yang datang ke Taiwan pertama kali mereka akan mencari di mana letak masjid terdekat atau tempat-tempat yang bisa memfasilitasi mereka untuk buka bersama maupun tarawih bersama. Baik. Nah, dari beberapa pengalaman ya Mbak Kelly dan juga rekan-rekan begitu ya, rekan-rekan di Taiwan, biasanya yang kesulitan-kesulitan atau ketika menghadapi culture shock biasanya ditemui dalam Hmm, pertama kali datang begitu puasanya. Kalau di beberapa negara Eropa kan kadang puasanya ada yang lebih panjang gitu. Kalau di Taiwan apakah hampir mirip dengan Indonesia begitu? Untuk hampir jam-jamnya. mirip dengan Indonesia karena
selisih waktunya hanya 1 jam ya, seperti Hmm, halnya kita dari WIB ke WITA mungkin atau ke ya, WIT gitu ya. Jadi tidak terlalu signifikan. Kemudian musimnya juga tidak terlalu drastis. Kalau di Eropa itu kan ini ya apa namanya ada 4 musim dan sangat kalau musim dingin gitu sangat dingin sekali. Musim panas pun juga seperti itu. Tapi kalau di Taiwan ini eh, tidak terlalu signifikan perbedaannya. baik. Untuk tahun ini kader-kader dari PCM maupun PCIA di Taiwan akan melaksanakan kegiatan apa? Bisa diceritakan? Apakah sudah direncanakan, sudah dirapatkan mau tahun ini akan seperti apa Ramadannya? Oke, eh, tahun ini lebih banyak tantangannya Iya. karena para senior sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Jadi tantangan kami adalah bagaimana kita mendekati atau memberdayakan para pekerja migran yang ada di Taiwan ini untuk tetap melestarikan kebudayaan Ramadan yang sudah kami bangun Baik. di Taiwan gitu, entah itu di Taipei ataupun di kota-kota lain. Oke. Saat ini ada kader baik itu Aisyah maupun Muhammadiyah yang masih tinggal di Taiwan ada berapa orang, Mbak? Ada banyak Mbak Arina. Jadi masih ada sekitar 70 orang yang masih tinggal, tapi kami tersebar di beberapa kota. Baik. Jadi masing-masing dari kota ke kota itu selisih jarak tempuhnya kira-kira 2 jam. Nah, Baik. kalau di Taichung sendiri, di Taichung di tengah itu kami kurang lebih ada 30 orang yang masih aktif di PCIM maupun oh ya kami sedang baru saja membentuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Taiwan. Jadi itu khusus mahasiswa saja gitu. Jadi total ada 30 orang sepertinya. Baik, baik. Untuk Mm-mm. terus berkomunikasi dengan para kader, begitu baik PCA Mm-mm. maupun PCM, biasanya apa yang dilakukan selain melakukan Zoom meeting, mungkin biasa yang cukup praktis dilakukan, apakah juga ada pertemuan-pertemuan rutin dari para kader di sana? Iya, kami eh ya memang Zoom meeting itu memang pilihan yang the best ya. Iya, Kemudian WAG, kemudian kami ada kajian-kajian yang diselenggarakan baik dari mahasiswa maupun dari para pekerja migran gitu. iya. Eh, Apalagi sekarang ada masjid yang sedang dibangun, memang diwakafkan untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nah, di situ kami sering berkumpul bareng. Baik. Untuk beberapa part yang harus dijalankan di tahun ini, tadi kan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi di tahun ini. Nah, biasanya ada program atau cerita-cerita unik nggak dari program-program sebelumnya ketika melaksanakan puasa atau melaksanakan program-program dalam pengembangan dakwah di Taiwan, Mbak? Eh, untuk kalau Ramadan kita ini ya mencari kekhasan dari setiap ceramah tarawehnya. Jadi Oke. kalau di Indo itu kami eh, mencari apa ya ustadz lokal seperti itu ya. Tapi Iya. kalau di sini alhamdulillah kami bisa taraweh dengan beberapa imam dari luar negeri, kemudian eh, mendengarkan cerita-cerita tentang bulan puasa dari beberapa negara. Baik. Ada cerita unik nggak, Mbak, yang pernah dialami Mbak Kelly dan juga teman-teman semuanya selama di Taiwan gitu, yang bisa menjadi pelajaran juga bagi para kader-kader pada kader perserikatan yang nantinya akan belajar maupun ingin bekerja di Taiwan? Apa ya cerita uniknya ya? Eh, Mungkin ketika Ramadan itu kita sembari merekrut kader baru ya. Jadi kami selain membagikan takjil itu juga kami biasanya ini apa namanya ke tempat-tempat umum yang sering dikunjungi para kader atau pra-kader gitu. Eh, Iya. Kami membagikan seperti bingkisan jilbab, kemudian
seperti tasbih, alat-alat sholat seperti itu. Jadi kami dakwah on the street istilahnya. Kemudian ada juga kita dakwah di taman di pusat kota di Taipei itu untuk memperkenalkan Ramadan atau memperkenalkan acara-acara keislaman itu seperti ini gitu. Baik. Nah, pertanyaannya adalah warga Taiwan asli ketika melihat perempuan Muslim menggunakan jilbab dan kemudian melakukan ibadah, apa yang pertama kali menjadi pertanyaan di benak mereka? Mereka pasti melihat dulu nih dari atas sampai bawah, diulangi lagi dari bawah sampai atas begitu. Kemudian tanya, kenapa kamu harus menggunakan jilbab gitu? Nah, terus apa yang membuat kamu mau menutup jilbab, mau menutup rambutmu gitu? Apa yang salah dengan rambutmu? Kalau misal itu dilepas, menjadi apa gitu? Nah, disunahkannya, maksudnya diwajibkannya itu dari usia berapa sampai usia berapa? Mereka pasti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Dan bagaimana Mbak Kelly menjawab ketika tiba-tiba ada masyarakat yang bertanya begitu? Iya, karena keterbatasan bahasa ya. Jadi karena mereka juga tidak bisa fluent di Inggris. Jadi kami hanya menjawab secepatnya saja karena ini perintah dari agama kami sebagai Muslim yang sudah balik, kami wajib untuk menutup aurat gitu. Baik, luar biasa sekali pengalamannya pasti di negara yang minoritas non-Muslim gitu ya, yang mayoritas non-Muslim tentu saja menjadi hal yang luar biasa ketika kita menjalankan suatu kegiatan-kegiatan seperti Ramadan seperti ini yang tentu saja akan menjadi pelajaran dan momen-momen unik ketika dilakukan. Dan kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi dengan Mbak Kelly. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mbak Kellyana, salah satu kader persyarikatan yang ada di Taiwan. Mbak Kelly, ada tips nggak untuk menjalankan puasa bagi kader persyarikatan yang mungkin punya rencana untuk belajar maupun ingin bekerja di Taiwan? Baik, tipsnya harus memantapkan diri sendiri bahwa kita tinggal di negara yang minoritas Muslim, gitu. Jadi kalau memang tidak mantap untuk melihat hal tersebut, kita kadang-kadang terlena gitu. Karena kan di sini memang tidak ada azan ya, tidak ada azan. Kemudian waktu pagi, kemudian jarak aktivitasnya itu sangat panjang. Biasanya kalau di Indonesia itu jam 9, jam 10 kita sudah istirahat begitu ya. Tapi kalau di sini jam 11, 12 kita belum masuk waktu istirahat. Jadi kadang sahurnya kadang-kadang kita terlambat atau kemudian lupa menjalankan sunnah-sunnah setelah taraweh. Nah, itu yang harus diantisipasi. Baik. Mbak Kelly, kalau rata-rata beberapa negara bisa untuk sholat di lapangan begitu ya. Nah, kalau di Taiwan sendiri, apakah pemerintahannya memperbolehkan masyarakat Muslim yang ada di Taiwan untuk misalnya melakukan sholat berjamaah di lapangan seperti sholat Idul Fitri dan lain-lain? Alhamdulillah pemerintah di sini sangat suportif ya Mbak ya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan maupun Idul Fitri. Bahkan ketika mau Idul Fitri itu ada pengumuman yang ditempel di bis. Di angkutan umumnya di Taiwan ini diumumkan akan ada sholat Idul Fitri tanggal sekian di lapangan mana misal, terus kemudian jam sekian gitu. Itu ada. Kalau di kota kami ya di Taichung itu selalu sebelum Idul Fitri selalu diumumkan seperti itu. Jadi kita langsung notice, oh nanti di lapangan Masjid Taichung ada sholat Idul Fitri gitu dengan khotib dari China Muslim Community misal. Nah seperti itu. Baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah kalau di universitas kami sendiri kami selalu melaksanakan sholat Idul Fitri itu di lapangan terbuka di lapangan kami. Baik. Kalau di
tempatnya Mbak Kelly di Taichung Mm-mm. itu, bagaimana suasananya, masyarakatnya, kemudian suasana alamnya, dan juga culture-nya begitu. Mm-mm. Bisa diceritakan ke kami. Kalau secara alam, Idul Fitri selalu jatuh, seperti yang tadi saya sampaikan, selalu jatuh pada musim semi. Hmm. Jadi hawa-hawanya sejuk gitu ya. Mungkin berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin masih musim dingin atau baru beranjak ke musim semi. Jadi Hmm. banyak bunga-bunga sakura atau Iya, masih ada salju-saljunya gitu. Tapi kalau di kami eh, ya so-so lah kayak di Indonesia. baik. Terakhir nih Mbak Kelly, apa harapan Mbak Kelly terkait nanti PCIA maupun PCIM di Taiwan dan Mm-mm. juga pesan-pesan untuk para kader selama Ramadan dan juga Idul Fitri? Atau Ya, bisa Ha- titip salam eh, juga untuk keluarga yang ada di rumah juga oke, di terima Indonesia. kasih Mbak Ya, Arina. Ya, eh, harapan saya eh, lebih banyak lagi kader Aisyah, terutama yang dari PMI ya, mau bergabung bersama eh, PCIA atau Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Taiwan gitu. Karena baik. kita selain ada ada kajian, kami juga ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ataupun ada kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Nah, kami juga sangat berharap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun Aisyah itu membangun sekolah yang ada di Taiwan ini untuk anak-anak dari preschool Ya, atau bisa jadi sampai dengan SD seperti itu karena di sini baru ada satu sekolah Muslim di Taipei itu pemiliknya dari Turki gitu. Nah, alangkah senangnya kami kalau dari Muhammadiyah itu bisa membangunkan satu sekolah untuk apa namanya para anak-anak pekerja ataupun para anak-anak mahasiswa yang Muslim yang berada di Taiwan. wow, luar biasa. Ada salam untuk keluarga yang di Ya, Indonesia nanti ya. Ramadan dan Idul Fitri? Assalamualaikum teman-teman. Semoga eh, teman-teman di PCIA luar negeri lainnya untuk keluarga saya yang ada di Indonesia, insya Allah tahun ini kita Ramadan bareng ya. Ya. Kemudian untuk teman-teman di PSIK atau keperawatan UMY, insya Allah saya akan segera bergabung dengan keluarga di sana. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Kelly atas waktunya di Diaspora kali ini. Dan semoga sehat selalu di sana. Salam untuk para Terima kader. kasih Mbak Erina. Iya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Kellyana selaku kader Aisyah Taiwan di Diaspora Spesial Ramadan. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu kader perserikatan yang ada di Taiwan, menandakan berakhirnya Diaspora Spesial Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya Rinan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa.